Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah Bapak Ali Tamrin MSy, dan tak lupa kepada teman-temanku yang insya Allah berbahagia. Saya di sini sebagai moderator akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Ilham Haji Nur Galeh, Febriska Bingka Amelia, dan saya sendiri Muhammad Safiul Nur Adin, yang akan membawakan tema yang berjudul kafalah dan wakalah. Selanjutnya mari kita simak videonya. Pengertian wakalah. Definisi wakalah tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang akad wakalah bi al-itsimar. Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari mewakil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam fatwa tersebut, mewakil adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, yaitu badan hukum atau bukan badan hukum. Sedangkan yang dimaksud wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang maupun badan hukum atau bukan badan hukum. Berdasarkan buku Ajar Fikih Muamalah Kontemporer, akad wakalah dapat diartikan dengan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberikan kuasa sedang tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad wakalah digunakan oleh seseorang apabila ia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan sendiri, sehingga meminta orang lain untuk melaksanakannya. Adapun landasan hukum wakalah antara lain sebagai berikut. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi, Faba'asu hadakum biwarikikum hadi ilal Madinah, yang berarti, maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Selanjutnya yaitu rukun wakalah. Yang pertama adalah al-muwakil. Seseorang yang mewakilkan pemberi kuasa disyaratkan memberi hak untuk tasarruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak sah jika mewakilkan sesuatu pada bukan haknya. Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya. Di sisi lain juga dituntut supaya memberi kuasa itu sudah cakap, bertindak, atau mukallaf. Tidak boleh seseorang memberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal, serta pula tidak boleh seseorang yang gila. Selanjutnya yaitu al-wakil, orang yang diberi kuasa. Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah ini, sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan. Seorang yang menerima kuasa ini perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. Ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas kecuali atas kesengajaannya. Yang selanjutnya itu al-taukil atau objek, perkara, hal yang dikuasakan. Objek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan pada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa. Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah seperti sholat, dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Selain itu, hal-hal yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak yang diwakilkan. Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain, sehingga objek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar syariat Islam. Selanjutnya yaitu ijab dan qabul atau pertanyaan kesepakatannya. Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Selanjutnya, syarat-syarat wakalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Pekerjaan itu dimiliki oleh mewakil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya. Yang selanjutnya, pekerjaan itu diketahui secara jelas, maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku. Yang selanjutnya, sigot, hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti mewakilkan yang diiringi kerelaan dari wakil seperti saya wakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini, kemudian diterima oleh wakil. Dalam sigat qabul ini, si wakil tidak syaratkan artinya
Seandainya si wakil tidak mengucapkan kabul, tetap dianggap sah. Kafalah adalah suatu hukum jaminan dalam Islam untuk menyatukan tanggung jawab penjamin kepada orang yang dijamin guna menunaikan hak wajib di waktu itu atau masa yang akan datang. Yang harus dipenuhi dalam kegiatan kafalah adalah sebagai berikut. Ad-dhamin atau al-kafil, orang yang menjamin atau memberikan jaminan harus memenuhi syarat balik, berakal, merdeka, atau bis dalam pengelolaan harta bendanya. Dengan begitu, anak-anak dan orang dengan gangguan jiwa tidak bisa menjamin penjamin dalam kegiatan kafalah. Al-madmun lahu atau al-makful lahu, orang yang diberikan jaminan atau memiliki piutang harus oleh orang yang memberikan jaminan. Selain itu, harus diketahui pula bahwa setiap manusia itu tidak salah. Ada yang keras dan ada yang lunak dalam cara menuntut jaminan. Al-madmun anhu atau al-makful anhu, atau orang yang dijamin biasanya tidak disyaratkan untuk berhubungan dengan penjamin, namun jika hubungan akan lebih baik. Dengan begitu, kerelaan orang yang dijamin bukan syarat wajib yang menentukan sah tidaknya alias jaminan yang dilakukan. Al-madmun atau al-makful yaitu utang yang berupa barang atau orang. Syarat untuk barang atau orang yang menjadi objek jaminan adalah dapat diketahui dan sudah ditetapkan. Syarat ini perlu diketahui dan dipenuhi sebelum Anda melakukan pelaksanaan kafalah. Terdapat rukun ad-dhaman atau al-kafalah adalah sebagai berikut. Ad-dhamin atau al-kafil, orang yang menjamin atau penjamin. Al-madmun lahu atau al-makful lahu, orang yang diberikan jaminan. Contohnya dalam kegiatan utang piutang, al-madmun lahu merupakan orang yang memiliki piutang atau orang yang meminjamkan uang. Al-madmun anhu atau al-makful anhu, orang yang dijamin. Al-madmun atau al-makful, objek jaminan biaya berupa hutang, uang, barang atau orang. Sighoh, akad atau ijab. Yang selanjutnya yaitu letter of credit. Letter of credit yaitu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh sebuah bank penerbit setelah adanya permintaan dari seorang importir yang ditunjukkan kepada eksportir dengan perantara bank sebagai pihak ketiga yang akan melakukan pembayaran. Fungsinya pertama yaitu menyelesaikan masalah ekspor dan impor. Fungsi dan tujuan utama dari diberlakukannya layanan letter of credit adalah untuk mempermudah kegiatan ekspor dan impor. Hal ini diwujudkan dengan peranan LOC yang dapat menampung segala permasalahan yang dialami oleh eksportir dan importir, khususnya mengenai transaksi. Yang kedua, memberikan keuntungan. Letter of credit memberikan keuntungan yang begitu besar bagi para eksportir. Dengan menggunakan layanan LOC, dari dirinya akan dijamin mendapatkan pembayaran sesuai yang telah disepakati dengan pihak pembeli atau importir. Pembayaran kepada eksportir akan dilakukan oleh bank dan dengan membuktikan dokumen-dokumen terkait pengiriman bank. Dokumen yang ditunjukkan kepada pihak bank harus sesuai dengan yang tertera pada LOC. Yang ketiga yaitu fasilitas kredit. Fungsi dari letter of credit yang ketiga yaitu memberikan fasilitas kredit baik bagi importir maupun eksportir. Di sini pihak bank menyediakan opsi pembayaran uang muka terlebih dahulu. Kemudian pelunasan dilakukan di waktu yang lain. Syarat letter of credit. Yang pertama yaitu bill of lading atau airway bill. Dokumen yang pertama ini adalah tanda bukti bahwa barang telah diberangkatkan dari negara asal. Selain membuktikan barang telah dikirim, bill of lading juga berguna untuk membuktikan kepemilikan barang yang telah dikirimkan. Yang kedua, faktura tagihan. Faktur ini berisi nama dan juga harga barang yang dikirim oleh eksportir. Dokumen ini juga dapat dipakai sebagai bukti transaksi yang sah. Yang ketiga, asuransi. Barang yang dikirim ke luar negeri harus diasuransikan. Asuransi berguna untuk menjamin keselamatan barang sampai ke tujuan. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang di sepanjang perjalanan, kerugiannya akan ditanggung oleh pihak asuransi. Yang terakhir yaitu packing list. Dokumen ini biasanya diterbitkan untuk pengiriman barang dalam jumlah besar. Seperti namanya, packing list memuat barang apa saja yang termasuk dalam sebuah kontainer ketika akan dikirimkan. Jenis letter of credit. Yang pertama yaitu revocable. Jenis letter of credit yang pertama ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh bank penerbit tanpa harus menunggu persetujuan dari penerima atau beneficiary. Selain itu, pembatalan juga dapat dilakukan tanpa pemberitahuan. Yang kedua yaitu
irrevocable. Berbeda dengan jenis yang pertama, letter of credit irrevocable dapat dilakukan perubahan serta pembatalan namun harus dengan persetujuan semua pihak yang terkait. Apabila ada pihak yang tidak setuju, maka pembatalan tak dapat dilakukan. Yang ketiga yaitu back-to-back LOC. Merupakan jenis LOC yang menggunakan perantara sebagai beneficiary, sehingga pihak bank perlu membuka LOC kepada penerima barang yang sesungguhnya. Syaratnya adalah dengan memberikan jaminan berupa LOC dari negara asal pengiriman barang. Yang terakhir yaitu revolving LOC. Jenis letter of credit yang satu ini dapat dipakai berkali-kali oleh penerima dan pengirim yang sama, namun bisa juga dipakai untuk transaksi yang berbeda. Biasanya LOC ini digunakan oleh pihak-pihak yang sudah rutin melakukan kegiatan ekspor dan impor. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan meninggalkan komentar di bawah video ini di kolom komentar. Terima kasih.